Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila dari SMP Negeri 1 Borobudur, mahasiswa PPG PAI Batch 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NIM 25404111073. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. SMP Negeri 1 Borobudur juara, sekali melangkah pantang menyerah. Afif Rifki Saputra, Afriza Putri, Ahmad Gani, Aisyah Akila, Yasmin Irdina hadir. Mari anak-anak kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita lebih cinta dengan negara kita, negara Indonesia. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Mari kita bersyukur karena Allah sudah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran. Bu Ella ingin memberikan ice breaking kepada kalian semuanya. 1, 2, 3. Double this, double that. Kita akan belajar dengan tema semangat menuntut ilmu dalam Quran Surat Al-Mujadilah. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu diharapkan kalian bisa menciptakan personal untuk menumbuhkan dan mempertahankan semangat menuntut ilmu. Ruang lingkup materinya kita akan belajar mengenai semangat menuntut ilmu mulai dari Quran Surat Al-Mujadilah, kemudian Az-Zumar, kemudian rencana penilaian di pertemuan yang pertama ini nanti kalian diskusi kelompok, kemudian Bu Ella akan nilai, Bu Ella akan memberikan asesmen diagnostik. Sudah? Nomor 1, apakah kamu merasa nyaman belajar di kelas? Bu Ella ingin bertanya kepada kalian, mengapa Allah dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk menuntut ilmu? Bu Ella memiliki masalah. Di sini ada LKPD, di sini ada studi kasus. Kalian nanti secara berkelompok akan memecahkan permasalahan yang ada di sini. Namun sebelum kalian berkelompok, Bu Ella akan menayangkan video berikut ini. Di tampak panik, ia tidak tahu jawaban atas soal-soal yang diberikan. Teman-temannya mulai meninggalkannya karena mereka fokus belajar. Baik, dari video yang sudah Bu Ella tayangkan, apa kesimpulan dari video tersebut? Kesimpulannya apa? Ya, ada anak yang malas belajar. Kemudian ada orang yang malas belajar, waktunya hanya digunakan untuk bermain. Kemudian ketika di kelas tidak bisa mengerjakan soal. Nah, kemudian anak tersebut berubah atau tidak? Nah, berubah bagaimana? Ya, menjadi orang yang rajin belajar. Kemudian setelah itu apa? Menjadi orang yang berhasil. Nah, itu nggih kesimpulan dari video tersebut. Setelah itu anak-anak Bu Ella akan bagi kelompok. Nah, kelompoknya ada 8, satu kelompok ada 4 anak. Nah, yang putra coba berhitung 1 sampai 8 mulai dari sini. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang yang Putri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Dalam hitungan 1 sampai 10 silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, tugasnya masing-masing kelompok kalian membaca lembar LKPD. Kemudian di sini ada studi kasus, ada permasalahan. Nanti kalian bersama kelompok kalian berdiskusi mencari solusi. Kemudian masing-masing kelompok sudah membawa HP. Nah, HP-nya digunakan untuk apa? Untuk membuat PowerPoint di aplikasi Canva atau di Gemini AI. Nah, kalian boleh memilih mau pakai Canva boleh, mau pakai Gemini AI juga boleh. Kemudian yang pertama, kalian mencantumkan dalil terkait kasus yang ada di sini. Nah, menurut kalian dalilnya itu apa kalau kasusnya seperti itu? Kemudian terjemahannya juga bisa dicantumkan. Nomor 2, nah kalian mengidentifikasi masalah dari kasus tersebut. Setelah kalian membaca studi kasus, kemudian mengidentifikasi. Misalnya masalah yang pertama ini, 2 ini, 3 ini. Kemudian selanjutnya kalian merumuskan solusi. Yang pertama kalian mencari strategi. Yang kedua kalian memberikan contoh konkretnya, contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, masing-masing kelompok kalian presentasi di depan ke kelas dengan menampilkan PowerPoint yang sudah kalian buat. Nanti Bu Ella beri waktu selama 20 menit untuk membuat di PowerPoint. Jadi waktunya terbatas. Ya, nanti juga presentasinya Bu Ella batasi masing-masing kelompok 5 menit. Seperti itu ya. Nanti ada tanya jawab. Sudah paham Bu Ella bagi lembarnya? Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti kalau sudah selesai kalian mendesain PPT, silahkan kirim ke WA-nya Bu Ella. Kalau belum punya, silahkan kalian bisa scan barcode yang akan Bu Ella tampilkan di layar nih. Ada yang belum dapat? Sudah semuanya? Kalau sudah, selamat berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalau merasa kesulitan bisa ditanyakan ke Bu Ella. Itu ya. Yuk silahkan dibagi. Ada yang jadi desain PPT, ada yang mencari jawabannya. Monggo. Waktunya hanya 20 menit, jadi usahakan kalian saling kerjasama supaya segera selesai. Sudah? Ada kesulitan atau tidak? Terus diskusi siapa yang jadi moderatornya siapa? Yang ini sudah jadi atau belum? Belum. Ya didesain. Hah? Ya. Saatnya yang Terus yang jadi moderator siapa? Yang jadi narasumber siapa? Gimana? Apa? Bawa buku atau tidak? Tidak. Jadi ketika presentasi itu menjelaskan melalui PowerPoint. Sudah dibagi tugasnya? Sudah. Silahkan dibaca studi kasusnya, kemudian temukan strateginya, kemudian contohnya. Terus itu sebelum kamu menuliskan atau menemukan solusi, identifikasi masalah terlebih dahulu. Masalahnya apa saja? Kalau sudah bisa dikirim ke WA atau pakai barcode juga bisa. Sudah punya nomor WA saya? Sudah atau belum? Sudah. 8. Waktunya sudah cukup. Silahkan anak-anak menghadap ke sini. Yang maju pertama
Kelompok 1, silahkan maju untuk presentasi. Silahkan yang lain bisa memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Kalian nanti bisa bertanya terkait hasil diskusi kelompok 1. Kalau misalkan kelompok yang lain tidak setuju dengan jawaban dari kelompok yang presentasi, silahkan kalian saling menanggapi. Ya, memberanikan diri untuk bertanya kepada guru atau teman tentang materi yang dibahas. Mempelajari hal yang baik yang relevan dengan materi pembelajaran. Durasi dunia mereka. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak terkait apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Apakah ada yang bertanya? Ya, silahkan ditanyakan. Ya, baik, ada 2 kelompok. Moderator silahkan maju. Siapa dulu yang akan ditunjuk? Ali, jelaskan makna kelanjutan al-Jannah. Nah, makna. Pertanyaannya bagaimana? Ya, bagaimana Allah itu memberikan kemudahan bagi orang yang menuntut ilmu. Kira-kira bagaimana menurut pendapat kalian? Bisa diterima jawaban dari kami. Sudah, mungkin ada kelompok yang lain? Silahkan angkat tangan. Nah, apakah lingkungan pertemanan akan berpengaruh semangat menuntut ilmu? Menurut kelompok ini bagaimana? Ya, jadi lingkungan dapat mempengaruhi kita dalam menuntut ilmu. Kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang semangat belajar, kita juga akan termotivasi untuk semangat belajar. Tapi kalau kita itu lingkungannya dengan orang-orang yang malas belajar, menyia-nyiakan waktunya untuk bermain, misalnya berjam-jam main game, Mobile Legends dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan ikut-ikutan seperti teman yang lain. Kelompoknya Afriza Putri. Afriza Putri. Evaluasi untuk kelompok selanjutnya. Jadi ketika presentasi silahkan kalian bisa melihat yang ada di layar gitu ya. Karena di layar kalian sudah membuat PowerPoint, silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil teman kami. Saya Muhammad Saleh bin Sari, absen 50. Saya Muhammad dari absen. 1. Kurangnya motivasi belajar. Kami merasa bosan dan malas belajar, terutama pada pelajaran yang dianggap sulit. 2. Kecanduan hiburan dan media sosial. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah dihabiskan untuk menonton video hiburan atau bermain media sosial. 3. Kurangnya kesadaran akan pentingnya ilmu. Ani dan teman-temannya belum memahami betapa besar keutamaan menuntut ilmu dalam pandangan Islam. 4.
tidak adanya pengendalian diri atau disiplin. Mereka belum mampu mengatur waktu antara belajar dan hiburan. Satu, prestasi belajar yang membuat perilaku dan makanya kajian menjadi tidak. Dua, sudah tertinggal dari teman lain, kurang fokus menyebabkan mereka kalah bersaing. Tiga, hilangnya potensi dan kesempatan masa depan. Kurang itu bisa membuat sulit mencapai cita-cita. Empat, menurunkan keimanan dan akhlak. Karena sibuk dengan dinilai, waktu untuk ibadah dan bermanfaat berulang. Lima, terbentuknya kebiasaan malas dari tunda pekerjaan. Jika dibiarkan akan menjadi karakter buruk dalam hidup sehari-hari. Pertanyaan ketiga, merumuskan suatu sikap berdasarkan teori beranalisis ada misalnya menikah juga seringnya secara praktis untuk memutuskan kembali Baik, sudah. Ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, jadi untuk kelompok selanjutnya dilanjutkan di pertemuan selanjutnya, dan Bu Ella akan menguatkan materi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 maknanya bahwasanya orang yang berilmu dan orang yang beriman itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita berada di suatu majelis, kemudian ada orang yang ingin menuntut ilmu, ingin belajar, nah kita sebaiknya mempersilahkan dengan lapang dada. Kemudian orang yang tidak memiliki ilmu itu ya tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus yang dilakukan, yang harus bagaimana. Nah, itu orang yang tidak berilmu itu tidak memahami pengetahuan ilmu, seperti itu. Jadi orang yang berilmu itu tentunya memiliki keutamaan dari Allah, yaitu Allah akan mengangkat derajatnya, kemudian Allah akan memberi kemudahan jalan menuju surga. Jadi kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini kira-kira apa anak-anak? Ya, keutamaan menuntut ilmu. Allah akan menaikkan derajat orang yang berilmu. Kemudian apa lagi? Nah, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita, demi masa depan kita. Kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dengan adanya ilmu. Nah, kuncinya harus ikhlas, kemudian sabar, kemudian niat yang lurus, niat belajar ilmu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, silahkan nanti di rumah kalian belajar membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa meminta bantuan kepada guru ngaji kalian atau orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bu Ella, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Ya, sama-sama. Boleh kemas-kemas terus langsung pulang.